ancaman kebakaran hutan dan ladang itu sering terjadi ya Pak? Ya. Itu bentuk antisipasi atau pencegahannya gimana sih Pak? Oke, terima kasih Om Ipai dan rekan-rekan Tribun Jabar juga. Untuk masalah kebakaran lahan dan hutan, sebetulnya pihak pemerintah daerah Kabupaten Kuningan, dalam hal ini Kabupaten Kuningan, sudah menginstruksikan kepada Kepala BPBD Kabupaten Kuningan selaku penanggung jawab sesuai dengan tahun 2020 tentang kesiapsiagaan menghadapi kebakaran lahan dan hutan. Nah, untuk damkar sendiri adalah pasukan organik, di mana pada saat nanti untuk khusus kebakaran lahan dan hutan ya ini itu kita sifatnya perbantuan baik secara tenaga maupun sarana dan prasarana, tentunya bekerja sama dengan BPBD, TNI, Polri dan masyarakat pencinta api Kuningan lah, khususnya dalam hal ini masyarakat yang berdekatan dengan wilayah-wilayah lahan dan hutan yang kebakaran. Memang khusus untuk damkar sendiri kita beberapa hari yang lalu, kurang lebih 1 minggu ke belakang, kita sudah memasang spanduk kesiapsiagaan menghadapi kebakaran, lebih khusus kebakaran pemukiman gitu, baik. Yeah. Dimana sebagaimana kita ketahui pada tanggal 22 Mei kemarin 2021 sekitar pukul 7 itu telah terjadi kebakaran di pusat Pasar Ciputat, Desa Ciputat, Kecamatan Ciawi-Gebang, Kabupaten Kuningan. Nah, ini hanya jelang beberapa hari setelah kita pasang spanduk. Nah, kebetulan tempat itu juga merupakan, akan tetapi ketika menjual barang-barang atau bahan-bahan yang bisa menyebabkan potensi kebakaran, jangan sampai dilupakan juga, karena konsumen juga ini punya hak untuk dilindungi. Itu apa? Salah satunya dari bahaya kebakaran. Sehingga penjual bahan-bahan yang mudah terbakar itu harus melindungi tempat usahanya dengan sistem proteksi kebakaran. Salah satunya yaitu dengan menggunakan alat pemadam api ringan. Seperti itu. Pak, kemudian sejak awal tahun 2021 hingga sekarang jumlah musibah kebakaran hingga merugikan berapa ratus juta itu? Oke, terima kasih. Dari mulai Januari 2021 sampai dengan bulan Mei kemarin itu sudah terjadi 23 kasus kejadian kebakaran. Sementara yang terupdate di kami baru 16 kasus kejadian yang di belakang ini di whiteboard. Total kerugian itu hampir mencapai 1,2 miliar. Terakhir posisi sebelum kejadian ruko di Pasar Ciputat itu posisi kerugian di angka 903.10.000 rupiah. Ditambah dengan kemarin hampir 200 sekian, berarti hampir 1,2. Yeah. Seperti itu. Pak, kemudian kan banyak masyarakat yang memang mempercayai petugas damkar dalam hal pelayanan masyarakat itu sendiri, seperti kemarin juga kan pelepasan cincin yang memang susah. Pak, itu gimana sih Pak? Oke, sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 tahun 2018 tentang standar pelayanan kebakaran dan non-kebakaran, pemadam kebakaran juga dalam indikator penunjangnya itu selain memang harus melayani kebakaran juga harus mampu melayani untuk urusan kedaruratan lainnya. Salah satu contohnya itu adalah untuk penyelamatan atau evakuasi barang-barang yang memang membahayakan, ya termasuk satu-satunya cincin. Nah, warga masyarakat sampai terakhir yang waktu kemarin orang Maleber kalau tidak salah, Maleber itu pagi-pagi subuh itu mereka sudah datang ke sini karena anaknya ini cincinnya sudah hampir 6 bulan memakai susah, ya kita langsung buka. Dan total pelepasan cincin yang sudah kita tangani dari Januari 2021 sampai Mei sekarang itu kalau tidak salah sudah 18 apa 19 lah kasus kejadian itu. Itu baik laki-laki ataupun perempuan ya Pak? Semuanya Pak, dan itu mohon digarisbawahi pelayanan dari damkar ini tidak dipungut biaya apapun. Bapak boleh cross check kepada orang yang memang datang ke damkar, yang salah satunya yang dilepaskan cincin, apakah mereka dipinta biaya atau tidak, boleh. Dan itu kita laksanakan dengan gratis. Pak, terlepas tadi kan ada pelayanan ancaman ketika warga mendapati ancaman hewan buas, kemudian katakanlah seperti ular ataupun lain sebagainya, itu gimana sih Pak? Iya,
warga masyarakat yang apabila menemukan atau di rumahnya terdapat binatang buas seperti ular, biawak, tawon dan lain sebagainya bisa menghubungi kami di kantor pemadam kebakaran di 023287 dan hewan-hewan itu akan kita evakuasi, langsung kita datangi dan anggota berangkat ke sana melakukan evakuasi ya. Setelah memang hewan itu kita evakuasi, kita amankan. Nah, salah satunya kita bekerja sama dengan komunitas reptil Kuningan. Nah, komunitas reptil Kuningan ini juga nanti barang-barang yang memang hewan-hewan yang sudah kita evakuasi seperti ular kita serahkan kepada mereka. Ataupun ada warga masyarakat yang berminat memelihara, mangga boleh dengan persyaratan membawa fotokopi KTP dan mengisi formulir surat pernyataan. Pernyataan ini maksudnya hewan yang sudah kita evakuasi dan kita serahkan akan dia jaga, dikasih makan sampai kemudian kalau memang mau dilepaskan ya lepaskan ke habitat aslinya. Berapa banyak Pak yang dilakukan penangkapan atau evakuasi hewan buas itu? Kalau total untuk penangkapan hewan buas di Damkar ya, khusus tawon saja ya, evakuasi tawon. Kalau tawon ini kita bukan evakuasi ya, kita musnahkan lah ya. Musnahkan itu ketika ada laporan memang ada korban. Korban sengatan tawon dari Januari sampai Maret sekarang sudah kurang lebih 14 orang. 14 orang termasuk yang terakhir di Sindang Agung itu ada murid tahun kalau tidak salah itu terkena sengatan, sempat dirawat 3 hari juga di puskesmas. Nah, total untuk penanganan sarang tawon di kita itu sudah hampir masuk di angka 350 kasus khusus tawon saja. 350 kasus dari Januari sampai Maret. Ekstrim juga ya. Iya. Kemudian untuk biawak kalau tidak salah di angka 28 kasus. Kemudian untuk ular sendiri kalau tidak salah 24 kasus. Kemudian termasuk di dalamnya kita juga melakukan evakuasi terhadap orang yang terjerumus ke dalam sumur. Salah satunya di lingkungan Puri Asri waktu itu kita evakuasi. Yang kedua yang jatuh di bukan, yang jatuh di jembatan di Pasar Baru itu yang lagi banjir. Nah, kalau yang di Ciawi kita kebetulan tim rescue intinya itu yang evakuasi dari BPBD Kabupaten Kuningan. Nah, kita backup bantu. Nah, karena yang awal dihubungi oleh warga setempat atau polsek setempat itu dari BPBD. Cuman kami juga di sini perlu menyampaikan bahwa Pak Bupati dalam hal ini menyampaikan untuk senantiasa memberikan pelayanan kepada warga masyarakat tanpa pandang bulu dan tanpa pandang pilih. Mau itu dilaksanakan oleh Damkar, mau itu dilaksanakan oleh BPBD, intinya kita sama itu memberikan pelayanan. Bukan untuk pencitraan, Pak ya, kita pelayanan ikhlas Pak, ikhlas seperti itu. Terus kemudian Pak, selain tadi kan secara teknis pengerjaan ataupun memang pelayanan Pak, itu saya juga sempat mendengar Damkar ini kan suka sosialisasi ataupun memang memberikan edukasi terhadap masyarakat. Itu modelnya gimana sih Pak? Siap. Sesuai dengan perintah dari Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran di Kabupaten Kuningan. Nah, UPT Damkar sendiri ini punya perda tersendiri Pak. Ya walaupun statusnya ini UPT, ya kami diberikan kepercayaan dan mandat untuk operasional teknis di lapangan tanda yang tadi. Nah, kami dalam hal ini menyelenggarakan urusan wajib pemerintah urusan kebakaran, memberikan edukasi kepada masyarakat. Apabila ada warga masyarakat, baik perorangan maupun aparat pemerintahan desa ataupun pihak swasta, boleh mengundang kami. Nanti kita akan edukasi. Nah, jenis dari edukasi untuk pencegahan penanggulangan kebakaran sendiri terdiri dari 3 bagian. Bagian yang pertama adalah bagian standar, ya menggunakan karung kadut dan lain sebagainya. Kalau untuk grade 2-nya sekaligus dengan evakuasi, bagaimana cara menolong korban kebakaran. Nah, kalau untuk grade 3 ini, selain kita belajar grade 1 dan grade 2, grade 3 ini kita menurunkan randis dan alat. Kendaraan damkar kita turunkan, peralatan rescue kita turunkan. Jadi kita belajar nanti bagaimana menolong orang yang ketika kebakaran dan terjebak di dalam gedung bertingkat dan lain sebagainya, seperti itu. Pak, cara mendapatkan pelayanan materi itu gimana sih?
Nah, cara pendapatan pelayanan materi itu, pertama kita sudah ada SOP tersendiri sesuai dengan peraturan undang-undangan yang berlaku. Yang kedua, dari tugas pokok dan fungsi yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Kuningan khusus untuk PT Damkar. Kita bertitik pangkal pada itu semua. Nah, itulah ya jadi standar operasional prosedur kita, SOP kita, dan jangan sampai melanggar apa yang sudah ditetapkan. Adapun pengembangan dari SOP itu sendiri tergantung situasi dan kondisi di lapangan. Karena kadang ketika SOP berbicara A, fakta di lapangan akan bercerita B, makanya harus bisa menyesuaikan. Intinya adalah kita harus memenuhi apa yang tersirat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Di mana keselamatan yang lebih utama, kecelakaan harus dihindarkan dan kejadian harus diminimalisir. Sehingga ada prinsip mengatakan safety first, zero accident. Selamatkan dulu diri sendiri, baru menyelamatkan orang lain. Tapi jangan sampai terjadi kecelakaan, baik yang akan menolong ataupun yang akan ditolong. Gitu. Pak, ngomong-ngomong 350 korban tersengat itu ada yang meninggal, Pak? Bukan 350 korban yang tersengat, Pak, bukan. Kasus itu. 350 Kasus. laporan kasus bahwa di rumahnya ada tawon, di tempat umum atau di gardu listrik ada tawon, kadang orang lewat disengat jepret gitu. Nah, itu dari 14 orang yang tersengat, itu alhamdulillah tidak ada satupun yang meninggal. Kecuali yang tahun-tahun sebelumnya, Pak? Itu 2020 ya. 2020 bulan Februari kalau tidak salah itu, yang orang Paninggaran itu, satu orang. Satu orang berarti, Pak? Yang memang bahaya juga ya, Pak, tawon itu, Pak? Sebetulnya kalau tawon ini kan kalau tawon sendiri ini sebetulnya sangat bermanfaat untuk keberlangsungan ekosistem ya, terutama membantu proses fotosintesis atau penyegaran tanaman. Tapi kalau memang tawon ini diganggu, ya pasti menyerang, gitu. Karena sifat dasar hewan lah. Ya sama kayak manusia juga kan, kalau biasa-biasa aja ya, kalau diganggu mungkin Om Dipa ya pasti marah lah. Pak, ngomong-ngomong untuk jumlah hidran ataupun memang mata air untuk melakukan pemadaman di titik-titik daerah gimana, Pak? Ya, oke. Saya sampaikan sesuai dengan jumlah wilayah di Kabupaten Kuningan bahwa Kabupaten Kuningan ini untuk luas daratan yang ada bangunannya ya, sesuai dengan dari sumber informasi www.pemkabkuningan.co.id. Luas daratan Kabupaten Kuningan ini mencapai kurang lebih 1119 km persegi. Luas daratan yang ada bangunannya. Nah, kemudian dengan kerapatan rata-rata per tiap bangunan itu 2-3 meter. Artinya ini kan sangat padat dan sangat rapat. Nah, kalau dikaitkan dengan jumlah hidran yang harus ada di Kabupaten Kuningan ini memang masih miris. Saya katakan mirisnya kenapa? Di fasilitas-fasilitas umum dan perkantoran juga masih sangat minim sekali ini untuk hidran sendiri. Jumlah di Kabupaten Kuningan hidran yang aktif itu jumlahnya ada sekitar hanya 18 titik. Dari berapa banyak, Pak? Dari total 33. Cuma 18, Pak? Cuma 18. Kalau merunut ke luas wilayah yang ada 32 kecamatan, kemudian pasar induk, kita lihat kan pasar induk kurang lebih ada 5 atau 7 ya. Satu pasar induk ini kan rata-rata kalau kita lihat menurut Perda 8, ini kan luasnya hampir kurang lebih 1 hektar lah, anggap ya. Nah, 1 hektar ini artinya 1000 meter persegi. Hidran ini harus ada minimal 1/400 meter perseginya. Artinya kan kalau dibagi 4 titik, timur, utara, barat, selatan, satu pasar ini harus ada minimal 4 hidran kan, Unify. Bener nggak? Kalau 4 kali 5 aja udah 20. Bener nggak? Nah, ini sementara Kabupaten Kuningan hanya ada 33, artinya kan kurang. Bener nggak? Nah, seperti itu. Terus inovasi ataupun memang pengajuan untuk memperbanyak hidran gimana itu? Nah, sebetulnya kalau untuk hidran sendiri ini ranahnya ada di PDAM atau BUMD Tirta Kamuni. Karena yang berhak mengeluarkan izin rekomendasi
penggunaan air baku, kan ini sifatnya penggunaan air baku hidran untuk fasilitas umum itu adanya di PDAM. Nah, sementara untuk titik pembuatan hidrannya ada di kita, di Damkar, sampai ada 8. Makanya kalau misalkan Om Ipai ingin buka tempat usaha atau perhotelan, itu wajib hukumnya harus bikin hidran. Artinya Om Ipai sendiri yang ngurus proses perizinan. Nah, ini juga menjadi satu kelemahan dan harus diakui oleh kita semua bahwa ketika dinas teknis mengeluarkan perizinan, keberadaan sistem proteksi kebakaran ini masih hanya sebatas persyaratan. Persyaratan yang memang dalam hal itu diperlukan, sangat diharuskan. Tapi dalam implementasinya ini sama sekali tidak dipakai. Bahkan banyak perusahaan yang kadang-kadang membandel juga, yang ini bikin saya dongkol jujur saja ya Pak. Ketika mereka membuka tempat usaha untuk jangankan hidran, itu apa saja kan mereka sangat susah. Tapi ketika terjadi kebakaran ya mohon maaf, mereka senantiasa mengeluhkan Damkar terlambat datang. Padahal kan urusan kebakaran ini bukan hanya urusan Damkar atau Pemda Kuningan. Ini kewajiban warga masyarakat semuanya, termasuk Om Ipai di sini. Ya, karena tupoksi teman-teman adalah menyampaikan informasi, ya apa yang bisa kita lakukan itu kita manfaatkan. Dan saya juga mengaturkan banyak terima kasih nih kepada teman-teman media di Kabupaten Kuningan khususnya sudah mempublikasikan kegiatan Damkar. Mudah-mudahan rekan-rekan media juga sehat semuanya lah gitu. Ini datang dari nurani yang tulus dari saya gitu Pak, tanpa bermaksud apa-apa. Pak, selama hampir 5 tahun ya Pak menjadi kepala PT Damkar ini Pak, pengalaman pahitnya apa sih Pak? Atau suka dikerjai atau memang gitu, gimana Pak? Pengalaman pahit khusus untuk saya sendiri ya, khusus untuk saya secara pribadi. Rasa kasih sayang terhadap keluarga jadi terbagi Om. Betul Pak. Karena prioritas pelayanan. Karena prioritas pelayanan ya, walaupun itu jangan dikeluhkan ya. Ya kadang-kadang kalau misalkan sedang mau jalan-jalan sudah janjian dengan anak dan istri, tiba-tiba ada kejadian kebakaran kan itu harus dibatalkan, harus dipending. Ya secara otomatis ya kasih sayang dan perhatian berkurang. Betul. Ya sering juga terjadi ya cekcok dikit lah, namanya juga orang ya. Yang kemudian yang kedua, saya juga pernah kehilangan anggota waktu itu meninggal pada saat sudah penanganan kasus juga. Kemudian saya juga pernah tabrakan juga ketika waktu ngawal Randis Damkar ya di depan Abang Maja Futsal, terhantam kendaraan ya alhamdulillah tapi masih bisa diberikan keselamatan. Nah, penting juga pakai helm tuh. Suka dukanya ya hal-hal seperti itulah. Kalau sukanya alhamdulillah di kami ini sifat kekeluargaan ini sangat erat sekali. Jadi tidak ada istilah ini pejabat, ini anggota usaha, kita semuanya sama. Karena kalau dalam pelayanan kebakaran ini kayak ibarat kita konsleting listrik Pak, error satu error semua. Tapi kita buat jangan sampai mereka ini tertekan, jadi harus enjoy. Pak, untuk nomor kontak Damkar berapa sih Pak? Kalau untuk nomor kontak Damkar kita punya di 0232 87 1113. Itu suka ada yang ngerjain Pak? Sering. Oh, sering. Nah ini saya juga sampaikan pada seluruh warga masyarakat Kabupaten Kuningan, khususnya yang suka iseng atau apa, sudahlah berhenti. Itu jangan sampai mengisengin kami. Ya contoh isengnya seperti apa? Misalkan dulu kan pernah saya membuat laporan juga kepada pihak Polres Kuningan. Ya saya sempat publikasi juga kan nomor itu. Jadi pas begitu telepon diangkat mati. Kadang-kadang ngomong jorok, kadang-kadang nantangin ke petugas. Ya sehingga kami juga introspeksi ya, mungkin apakah ada kesalahan di pihak kami selama ini. Bahkan saya sampai mengumpulkan waktu itu anggota Damkar, saya kumpulkan, saya tanya satu-satu apakah ada permasalahan. Alhamdulillah ternyata tidak. Ya persoalan dalam pelayanan puas dan tidak puas juga kan kami bukan alat pemuas. Betul. Kan seperti itu. Ya saya sampaikan mudah-mudahan jangan sampai terjadi lagi. Sering ada saja. Mudah-mudahan jangan sampai terjadi lagi. Terus Pak sering saya juga kan sempat mendengar juga ketika petugas Damkar ini ke lokasi kebakaran juga disebut telat lah atau memang itu gimana sih Pak? Mobile ataupun memang mengoperasikan kendaraan? Baik, pertama yang harus dipahami dulu adalah laporan kejadian awal kebakaran. Betul. Itu yang harus diperhatikan. Jadi berkata lambat dan tidaknya tergantung dari laporan Om Ipai. Misalkan begini,
Kayak kejadian waktu kemarin di Ciawi. Betul. Kejadian kebakaran jam, kita prediksikan jam 7 pas. Ya, jam 7 pas atau jam 7 lebih 5. Selang 15 menit kemudian, ada warga masyarakat Ciawi setempat yang bernama Bapak Yudi Maurodi, 15 menit kemudian telepon kepada kami. Ya, itu kan 07.15, ya kan, atau 07.20. Nah, dalam jangka waktu laporan pertama itu, saya kebetulan masuknya kan ke nomor handphone saya secara pribadi. Betul. Saya perintahkan anggota untuk luncuran 2 unit. Dan pada pukul 7.30 atau setengah 8, pas banget, itu tidak kurang tidak lebih, karena saya juga berangkat dari rumah pakai kendaraan pakai timer. Itu pas 10 menit. Nah, bayangkan kalau misalkan sama Bapak kejadian jam 7, ya, kemudian datang ke sana terlambat, apa mau dikata, itu rupa yang padat. Sedangkan informasi masuk 7/4 ya? Iya, sudah 15 menit, tapi alhamdulillah itu sangat cepat sekali menurut kami. Ya, yang namanya bangunan terbakar, Om Ipay, jangankan 15 atau 10 menit, ya kan? Bangunan yang terbakar 5 atau 7 menit juga kan sudah jadi abu, Pak. Kan seperti itu. Itu dari Mako Damkar ke titik kebakaran berapa kilo, Pak? Prediksi saya dari Kuningan, dari Jalan Jenderal Sudirman Kuningan pusat kota ini ke Pasar Ciawi atau Ciputat, kurang lebih berjarak 4-5 kilo lah. Berarti pengendara atau pengemudi rata-rata berapa kilometer per jam itu, Pak? Ya lebih dari 100 km per jam tuh, Pak. Itu bawa air, Pak? Iya, bawa air. Situasi Kuningan seperti itu, bayangin sama Bapak. Ya, masih untung lah tidak terjadi apa-apa lah. Jadi yang bantu lah. Jadi bantunya sederhana, Pak. Ya, saya juga alhamdulillah terima kasih menyampaikan. Untuk di Kabupaten Kuningan sendiri ini sudah mulai banyak warga masyarakat yang sudah mengerti tentang damkar. Contohnya apa? Misalkan Om Ipay, ya saya ngalamin sendiri. Ketika ada kebakaran nih, sirine berbunyi. Alhamdulillah, mobil tuh pada ke pinggir semua. Ya itu kan. Kemudian sebelum damkar datang juga warga masyarakat Kuningan alhamdulillah sangat baik, ya mau bantu pakai ember, pakai apa lah. Alhamdulillah kalau di Kuningan sudah sangat baik, Om Ipay. Beda dengan daerah-daerah yang lain. Mudah-mudahan jangan sampai terjadi di Kuningan. Ya walaupun ada 1-2 atau perkataan yang kurang mengenakan, ya kita anggap ini sebagai tantangan lah. Pak, itu keahlian supir gimana, Pak? Ini kan bawa beban air ya. Iya. Sedangkan air kan juga apa goyang-goyang ataupun keplok karena berapa liter sih, Pak, untuk 1 unit? Satu randis damkar ini kalau ukuran yang standar, unit pemancar itu ukurannya kapasitas 4.500 liter. Keahlian mereka jelas mereka ini punya SIM-nya kalau nggak salah B2 ya. B2 solar ya. Satu solar. Cuma memang ada sebagian juga yang belum punya. Yang penting dalam hal ini saya menanamkan kepada anggota damkar ini, ketika Anda tancap gas, ingat per 1 speed itu ada kamu, ada teman kamu, ada keluarga kamu yang nunggu di rumah. Nah, sehingga ditanamkan dalam hati, pertama bismillah, sampai tempat walaupun cepat jangan asal-asalan, utamakan keselamatan. Yang penting berdoa. Berdoa, kita berusaha, selebihnya percayakan sama Tuhan. Karena Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Dalam hal ini tidak ada yang merasa hebat, tidak ada yang merasa jago, Om Ipay. Itu kan kita nolongin orang. Persoalan kita dicaci ya udah biasa makanan. Jangan sampai ya kita juga ya dulu juga sempat ya ketika memadamkan Pasar Baru, ya ada salah satu anggota saya yang dipukul itu ya orang dipukul ya kita balas pukul kan. Materi boleh dicari, harga diri tidak bisa dipukul dengan prinsip. Ya kalau ada yang mengelak harga diri kita, ya kita lawan dengan sebaik mungkin, dan tentunya tidak melawan hukum. Kan beda kalau dipukul duluan dengan memukul, kan itu pembelaan, Pak. Gitulah. Pak, terus kemudian ini cara perawatan mobil Randis ini gimana? Oke, kalau untuk cara perawatan, pertama kita sudah bekerja sama dengan bengkel yang merupakan rekanan kita. Rekanan kita ya yang udah sepaham. Ya orang di Kuningan udah tahu sih Simul seperti apa. Kita pakai dia, Pak. Ya perawatan kita kalau untuk harian ya untuk pengecekan mesin standar, menghangatkan yang kecil-kecil mungkin sama anggota regu yang tiket pada hari itu yang berlaku. Kalaupun ada perusahaan yang tiketnya parah, kita kerjasama dengan bengkel karena disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan tentang mengatur penggunaan keuangan daerah atau negara. Dan cek rutin kendaraan berkala kita lakukan, penggantian oli yang kita 2 bulan sekali kita ganti atau 3 bulan maksimalnya. Kita sudah punya protap sendiri.
Ya walaupun Kuningan tua-tua kendaraannya Om Ipay tahu Iya. sendiri lah. Tahun berapa ini Pak? Ya untuk yang paling tua itu kita tahun 1982 tuh yang gede. Oh yang gede itu ya. Yang tahun yang muda-mudanya ke sini tahun 2002-an. Pak, terlepas itu ini kan masa pandemi juga Pak. Siap. Nah untuk damkar sendiri kan sering juga melakukan penyemprotan disinfektan terus Siap. ada musim pandemi hampir 1 tahun Pak, berapa banyak liter Pak yang sudah dikeluarkan? Ini pertanyaan yang menarik juga ya Om Iya. Ipay. Kita mulai kegiatan itu pandemi masuk ke Kuningan kalau tidak salah Maret 2020 ya. Betul. Kita mulai pelaksanaan kegiatan 22 Maret 2020 berbarengan dengan TNI, Polri dan BPBD dan lain sebagainya. Kalau dihitung dari hari itu, tepatnya hari Kamis kalau tidak salah ya Iya. waktu itu 22 Mei 2020 sampai hari ini. Nah kebetulan hari ini juga mau penyemprotan disinfektan. Mungkin sudah mendekati angka 2 juta liter 2 juta liter, Pak? Iya. 2 juta, hampir 2 juta liter disinfektan yang sudah kita tanamkan. Nah, sedangkan untuk kandungan disinfektan itu campuran dari apa aja sih? Ya, pertama jelas disinfektan kita pakai klorofit. Klorofit ini adalah bahan untuk membuat dasar disinfektan. Ya, campuran yang lain-lainnya adalah bahan baku yang disesuaikan dari Kemenkes. Salah satunya yang kita pakai itu sabun, cairan yang memang aman untuk tubuh. Begitu. Kan kalau dulu orang masukin apa, Wipol, bla 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 gitu. Ya kita Pak punya takaran tersendiri lah. Berarti 1 kali semprot berapa liter sih Pak? Kalau untuk 4.500 liter air disinfektan, nah untuk disinfektannya ini kita pakai berarti ini kan 4.500 sampai 50 liter Pak. 50 liter. Karena skala perbandingannya 1 banding 10. Jadi kalau 1 liter kan untuk 10, ya kan? Kalau misalnya 4.500 berarti kan 45. Ya kan? Nah, jadi 450 liter, enggak. Nah, kita pakai yang 50 liter untuk 4.500. Nah, untuk mendapat fasilitas pencegahan COVID sendiri untuk petugas gimana Pak? Alhamdulillah kita sudah diperhatikan juga dalam hal ini oleh pemerintah Kabupaten Kuningan melalui Kabupaten Kuningan dan pengelola ini juga BPBD Kabupaten Kuningan. Kita diberikan support oleh beliau-beliau sampai saat ini. Ya kalau yang ditanyakan cukup tidak cukup ya, yang penting kita melaksanakan tugas dan alhamdulillah kami sangat diperhatikan. Makanya pagi, siang, sore, malam ya ayo. Damkar ini nggak pernah berhenti Pak. Pak, terus ada closing statement nggak Pak untuk berkesan ataupun memang memberikan kesan pesan terhadap masyarakat? Siap. Khusus untuk kepada seluruh keluarga besar anggota Damkar ya, dalam hal ini UPT Damkar Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Kuningan yang suaminya bekerja di Damkar, kamu harus bangga ya punya bapak bekerja di Damkar. Jangan pernah berkecil hati. Pekerjaan pemadam kebakaran ini adalah pekerjaan yang sangat mulia. Jangan pernah melihat terlampau jauh ke atas. Ini mati apa saja yang ada Pak. Ya, kamu harus bangga, doakan bapak kamu, suami kamu, ya termasuk saya sendiri selamat dan jadi juga nanti kedepannya mudah-mudahan yang THR yang ada di PNS dan kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Kuningan tetap berikan kami semangat, berikan kami motivasi, berikan kritik yang membangun. Juga kalaupun misalkan menghujat ya harus didasari dengan fakta yang kuat. Kalaupun ada evaluasi tentang pelayanan ya mangga sampaikan secara langsung ataupun melalui surat, kami akan siap seperti itu. Terima kasih Pak.